Konsultasi bagaimana si kucing Ling nanti gimana apa yang perlu ditanyakan nanti kita tanyakan ke Pak Dokter Riza. Siap. Ya. Jadi kasus si Ling ya, Mas Ling ya, Mas Enreza itu kasus yang sangat langka. Ya, langka. Jadi saya 14 tahun pasien, 14 tahun praktek itu tidak lebih dari 5 kali bertemu kasus tersebut. Berarti kan 5 tahun belum tentu ketemu satu. Ya. Jadi penyakitnya namanya adalah felin cutaneous mast cell tumor. Hai cat lover, perkenalkan saya ibu kucing yang tidak mau disyuting. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya cat lover bisa terus mengikuti episode-episode seru berikutnya. Periksa ya. Pukul-pukul terus katanya gini. Ling. Ling. Ling pulang. Dah kilo, rumah kilo. Yes, eling. Apa mau bu? Ini makanya senang. Soalnya kucing bukan cuma mangan toh, maksudnya tempatnya juga harus nyaman. Besok atau hari apa gitu, Indonesia mau kesini mau jemput si Ling cat lover. Kita pulang. Yes. Masih malu-malu kata Bar sama teman-temannya apa si gereng-gereng ini. Siap. Monggo, Pak Bos. Halo, assalamualaikum cat lover semua. Selamat sore. Ini Inderisa sekarang berada di klinik Sahabat Satwa Dokter Riza cat lover untuk konsultasi bagaimana si kucing Ling nanti gimana apa yang perlu ditanyakan nanti kita tanyakan ke Pak Dokter Riza. Siap. Ya. Saya manggilnya Mas Fakih atau Mas Enreza ini? Mas Inderisa mohon. Enreza. Siap Mas Enreza, monggo seputar kucing Ling ya. Kita perlu ngobrol-ngobrol bersama. Itu kucing ini kan kemarin saya dikasih laporan itu Pak sama orang yang mungkin ownernya mungkin ya dia pembiaran mungkin ya. Terjadi pembiaran jadi sampai segitunya sampai parah ya. Terus kira-kira itu penyebab awalnya itu bagaimana itu? Siap Mas Fakih. Jadi kasus saya sapa dulu ya cat lover semua, rescuer seluruh dunia mungkin yang menyaksikan channelnya Enreza, kucing Enreza dan Sahabat Satwa Rescue. Siap. Jadi kasus si Ling ya, Mas Ling ya, Mas Enreza itu kasus yang sangat langka. Ya, langka. Jadi saya 14 tahun pasien, 14 tahun praktek itu tidak lebih dari 5 kali bertemu kasus tersebut. Berarti kan 5 tahun belum tentu ketemu satu. Ya. Jadi penyakitnya namanya adalah felin cutaneous mast cell tumor. Panggil toh? Nah, nanti saya WA aja kalau bingung ya. Felin itu kucing, cutaneous itu kulit. Ya. Mast cell
itu salah satu komponen sel darah putih Darah putih. yang bekerja ketika ada faktor alergi. Oke, tumor ya kelainan perkembangan sel atau kanker atau tumor. Jadi kucing lingling ini mengalami dari gejala klinis yang ada, Mas Endresa, itu mengalami feline cutaneous mast cell tumor. Sulit banget. Dan separah itu hampir pasti nggak bisa disembuhkan. Siap. Itu penyebab utama atau Itu akibat. Oh. Iya betul Mas Reza. Jadi pertanyaannya bagus sekali, cat lover. Mast cell tumor ini, cutaneous mast cell tumor ini adalah akibat dari tubuh yang terlalu banyak merespon alergi. Alergi ini bisa karena jamur yang dibiarkan, skabies yang dibiarkan, kutu yang dibiarkan. Jadi cutaneous mast cell tumor ini adalah akibat dari reaksi alergi yang diterima kulit yang nggak diobati. Jadi cat lover waspada bila kucingnya di rumah banyak kutunya, banyak jamurnya, banyak skabiesnya, harus segera ditangani. Bila tidak akan berdampak seperti si lingling itu. Jadi saya akan menjelaskan cat lover, mumpung Mas Endresa dari sini. Tubuh itu ada sel darah putih. Dia bertugas untuk memerangi penyakit, memerangi bakteri dan lain-lain ya, gampangnya seperti itu. Nah, sel darah putih itu ada komponen atau tipe yang namanya mast cell, MAST, mast cell, ya. Mast cell ini akan muncul, ya. Mast cell ini akan ditugaskan oleh tubuh bila ada histamin. Histamin ini adalah indikasi bahwa ada faktor alergi. Jamur kan kuat loh, nah seperti itu. Jamur bikin gatel, skabies bikin gatel, atau mungkin kutu, ya, pinjal yang celetot-celetot yang lah, itu juga. Jadi itu reaksi alergi yang berlebihan, reaksi alergi yang berkepanjangan, yang dibiarkan oleh pemilik, atau mungkin tidak ada yang tahu, ya, mungkin dia rescue stray cat, ya. Itu akan membuat tubuh menangkap, waduh ini alergi kenapa parah banget nih, sehingga mast cell ini sehingga mast cell ini diluncurkan. Nah, mast cell ini bila terlalu banyak diproduksi akan berpengaruh pada protein sel, sehingga protein ini menjadi mutan. Nah, itu tumornya itu karena protein sel ini bermutasi. Jadi yang seharusnya membelah 1 kali, gampangnya dia membelah 10 kali sehingga jadi bentol-bentol. Seperti itu, Mas Fakih. Mas Endresa ya. Siap, itu Mas Endresa. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Terus masih ada telepon contekannya cat lover. Oke, tak jelaskan baik. Nah, jadi prognosanya gimana atau kemungkinan sembuhnya gimana, teman-teman? Sulit sembuh. Bagaimanapun juga cutaneous mast cell tumor ini dia menyerang 60% muka. Oke. 30% badan dan ekor, sisanya kaki. Nah, kenapa saya bilang sulit disembuhkan, Mas Endresa? Karena mast cell tumor ini bisa tumbuh di limpanya kucing dan bisa tumbuh di usus. Bayangkan, bisa tumbuh di limpa di bagian dalam tubuh dan bisa tumbuh di usus. Itulah kenapa saya bilang prognose dari kucing lingling itu buruk. Kemungkinan untuk sembuhnya sangat kecil, Mas Endresa. Itu obatnya, ya tentu Mas Endresa. Jadi kita hanya mengurangi reaksi alergi saja. Ketika itu kemarin saya periksa mulai busuk, maka antibiotik masuk. Ketika kita lihat dia mulai gatal-gatal dan bagian sebelah kiri mata itu mulai nutup dan bengkak, itu kita berikan anti radang, anti alergi. Hanya itu saja. Jadi infeksinya diblokir biar tidak busuk. Rasa gatal, rasa alerginya kita berikan antihistamin agar tidak bertambah. Misalkan dia membaik, tidak ada pilihan, kita kembalikan ke pemilik karena dia nggak mungkin bisa sembuh. Itu membaiknya itu dia kempes apa gimana? Tidak bertambah, sedikit
lebih kempes tetapi tidak bertambah banyak. Itu kita anggap sudah membaik. Iya, jadi cat lover bisa browsing tentang velin cutaneous mast cell tumor, bisa jenengan baca-baca. Bagaimana sulitnya menangani, bahkan sebenarnya Mas Enreza untuk mendiagnosa itu tidak sesederhana kita melihat gini aja. Kalau kita melihat itu kita hanya pakai atas gejala fisik, oh kayak ini kemudian seperti ini. Tapi kita harus menyedot, kita lihat di mikroskop, kita harus mengambil jaringan, ya kita harus mengambil jaringan, kita cek sel-selnya, histologi istilahnya, atau kita ambil histopat, kita olah supaya kita tahu di situ yang tumbuh tumor apa, dia ganas atau tidak, benigna, maligna. Obatnya ya juga nggak ada. Nggak ada obatnya. Sama kayak FIP itu sih. Iya, FIP bedanya kan FIP virus. Iya. Kalau ini dia tumor. Jadi itu sahabat satwa, berat sekali perjuangan kita untuk menyelamatkan si ling-ling. Tapi ya minimal ketika kita mengetahui kewajiban kita tunaikan, ya toh. Ya. Kapasitas kita sudah kita selesaikan, ya sudah. Memang sulit itu.